Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ini kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahu. Jamaah Masjid Iman Ketaping yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatku kata Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Nikmat Allah itu sebanyak pasir di pantai. Nikmat Allah itu sebanyak rambut yang tumbuh di tubuh kita. Nikmat Allah itu tidak terhitung banyaknya. Terutama nikmat Allah masih menitipkan roh di dalam tubuh kita. Ini nikmat yang sangat besar. Sehingga kita bisa melakukan ajaran iman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menciptakan jin dan manusia ke Allah dalam untuk mengabdi kepada. Sebahagia-bahagianya manusia adalah manusia yang selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, di sana aku kata Allah. Oleh sebab itu jamaah berbahagia, kul huwallah, huwallah itulah dia Allah. Ketika nafas kita keluar baca hu ke dalam Allah. Atau nafas kita ke dalam keluar baca Allah. Hu Allah. Dia Allah. Apabila nafas kita ke dalam tidak lagi keluar, maka meninggal kita. Andai kata misalnya nafas kita tidak masuk lagi ke dalam, maka kita akan meninggal. Nabi bersabda, mata nasu bima ya'izu bihi. Manusia itu akan mati berdasarkan kebiasaannya. Ketik kajiannya kadang sama bau laga itu tidak mati jadi perangai. Yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Apa kebiasaan kita sehari-hari yang mendarah daging bagi kita, itu yang membuat kita mati. Allah sebab itu menjamah berbahagia di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, mangkana akhiri kalimati la yadkhul jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya membaca kalimat La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Inilah jemaah berbahagia. Tadi membaca kalimat La ilaha, ini puncaknya jemaah berbahagia. Hadirin berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini mari kita membaca salawat dan salam kita tunjukkan, kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah setuju wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya aku dikirim ke dunia untuk membawa rahmat bagi segala alam. Apa contohnya rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah. Apabila kita mau kencing, ada nanti sembarangan kencing. Misalnya ada berbatu-batuan, ada pohon pisang tumbang, dan bawah itu ada semut. Semut itu juga rakyat seperti biasa. Ada presidennya, ada wakilnya, dan rakyatnya. Nah, cuma ada jemaah berbahagia. Seseorang yang membawa mobil, tergesa dia kencing, dia bukanya pintu depannya, dia kencing berdiri aja. Nah, ini tidak boleh jemaah berbahagia. Oleh sebab itu, apabila kita anamal itu semut itu kita masukkan ke dalam gelas kecil, kemudian kita kencingi, maka semut itu mati dia karena zat asam. Itu buktinya bahwa
Nabi besar Muhammad SAW membawa rahmat bagi sekalian. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan sang mulia dan penuh keberkahan ini, tema tausiah kita pada subuh ini adalah 4 sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan 4 tahapan dakwah beliau. Sebagai landasan pokok, kita telah bacakan tadi Al-Azab ayat 1. Laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi suri teladan itu tidak presiden, tidak gubernur, adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah mengakuinya dalam Al-Quran. Sehingga Nabi itu mempunyai 4 sifat yang wajib dan 4 sifat pula yang dilarang oleh Nabi. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itulah jujur. Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi gelar oleh Nabi Siddiq. Kenapa demikian? Apapun yang terjadi pada Nabi, maka Abu Bakar mau membenarkannya. Abu Bakar Siddiq. Siddiq, jujur. Kalau kita sudah jujur jemaah berbahagia, insya Allah kita akan diselamatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada takunanna yang benar itu pada sendiri Allah. Oleh sebab itu kamu tidak boleh ragu-ragu. Biar orang cacat, biar orang buta, biar orang anak kecil kau dia memberikan perkataan benar, kalimat yang benar, diterima. Jangan tidak terima. Kalau tidak terima, maka kita bertentangan dengan kekuasaan Allah. Siapa yang bertentangan kekuasaan dia akan hancur sendiri. Hadirin dimuliakan Allah, lawannya adalah al-kadzib, pendusta. Seorang oknum RT kalau dia pendusta, maka warga di bawah pembinaannya akan rugi. Gubernur juga, termasuk juga presiden kita sekarang. Kalau dia berdusta, maka rakyat akan rugi. Karena tahu kita bahwa Jokowi ini apakah dia jujur atau tidak, Allah. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Teman berbahagia, seorang PNS akan dilantik menjadi PNS resmi, maka dia disumpah dengan Al-Quran. Letakkan Al-Quran di kepalanya, ada seseorang yang ditunjuk sebagai protokoler. Kemudian hadir berbahagia, apabila kita tidak melaksanakan janji di bawah Al-Quran itu, kata Rasul itu katanya tidak boleh, katanya berpucuk di bawah tidak boleh, hancur saja. Kalau begitu kita dilarang bersumpah dengan Al-Quran kalau kita tidak mampu. Kalau mampu tidak apa-apa, tapi jangan insya Allah kami hitamkan insya Allah, tapi tidak dilaksanakan, hancur sendiri. Cuma berbahagia. Kemudian lawan dari amanah itu adalah khianat. Khianat itu jemaah berbahagia, yaitunya katakanlah si A, si B bertetangga. Si A kampungnya Batu Sanggar, si B di Padang. B, ya Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya meletakkan kandang saya di sini. Kodak kata-kata itu tidak dikunci. Pergi dia si A ke kampungnya, tersangka, maka si B tadi meminjamkannya kepada orang lain tanpa izin. Nah, ini jemaah berbahagia nama khianat. Khianat ini tidak boleh kita simpan dalam hati kita, tidak boleh diamalkan. Ada sendiri. Kemudian fatona. Fatona itu adalah bijaksana, cerdas. Nabi itu bijaksana dan cerdas. Ya, lawannya adalah jahil, bodoh, tidak berilmu. Kutubul ilma min mahdi ila lahdi kuntulah ilmu pengetahuan yang sampai ke Allah. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. The obligation for women and women, Islamic people, to get the knowledge.
wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, terutama ilmu agama. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang terbuka hatinya mempelajari agama Allah, tanda menjadi orang baik. Amin. Thomas Alva Edison, orang Amerika, menemukan listrik. Jasanya sebanyak-banyak di dunia ini, tapi dia tidak paham, tidak mengerti, tidak menjalankan kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka dia akan go to the hell. Dia masuk neraka walaupun dia banyak jasanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jahil itu artinya apa? Sebelum Nabi kita lahir, maka jahil itu nama jahil, bodoh, tidak punya ilmu. Kemudian penguasa pada waktu itu tidak menjalankan hukum undang-undang yang telah disepakati. Yang kedua, adanya berbagai maksiat menjadi-jadi, zina, ya macam-macam itu, narkoba dan berjudi. Itu zaman Nabi, sebelum zaman Nabi. Puncaknya adalah waktu seorang wanita pada waktu itu melahirkan anak, maka si ayah sudah menyediakan lubang untuk dikuburkan. Apabila sama jenisnya sama ibunya, maka dikuburkan hidup-hidup. Puncaknya yang berbahaya. Malu sekali dia orang-orang itu, Quraisy itu, ya Arab itu, ya malu mempunyai anak wanita. Tapi pada tahun Nabi besar Muhammad SAW diangkat wanita ini. Kemudian ada namanya An-Nisa, surat wanita. Tidak ada surat Ar-Rijal. Ar-Rijal itu laki-laki, tidak ada surat. Kemudian dalam bahasa Indonesia adanya apa? Ibu jari. Tidak ada bapak jari. Ibu kota, tidak ada bapak kota. Kapal induk, tidak ada bapak kapal induk. Kapal induk, kapal induk tidak ada. Ini banyak jadi betul-betul. Jadi oleh sebab itu Nabi ditanya oleh para sahabat, siapa yang paling saya patuhi? Siapa yang paling saya sayangi? Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. 3 kali Nabi menjawab, baru bapak. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah jangan sampai ada cucu-cucu daripada maling kundang di sini. Benar tidak ada. Hadirin berbahagia. Kemudian tabligh itu puncaknya agama Islam. Dinullah, menyampaikan agama Allah. Bali walau ayat walaupun dapat satu ayat, sampaikan. Diterima atau tidak diterima, terserah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lawannya adalah al-kitmu, diam. Dia sudah rajin mendengar majelis taklim, sudah paham dia, tapi tidak bertabligh, tidak menyampaikan kepada orang lain, terutama kepada anggota keluarganya. Ya, anggota keluarganya yang laki-laki itu diwajibkan untuk sholat berjamaah. Kalau tidak ada halangan, tidak apa-apa di rumah. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hadir berjamaah di masjid, langkah pertama kita kanan mengangkat derajat kita, sebelah kiri menghapuskan dosa kita. Oleh sebab itu Nabi memberi nasihat kalau pulang jangan jalan pergi ke masjid, tapi pergi ke tempat lain yang tiba di rumah kita, sehingga derajat kita tinggi. Kemudian dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh sebab itu bertablighlah. Ya, di Padang ini ada jamaah tabligh. Ya, Muhammadan termasuk juga Al-Mudarrah di Berok. Itu bukan main jamaah berbahagia menyampaikan agama Allah kepada manusia.
Kemudian 4 tahapan dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perdana kami yang mencatat, yang pertama namanya adalah Islahul Fardi. Islahul Fardi artinya adalah memperbaiki akhlak pribadi. Jadi awak disuruh Nabi memperbaiki akhlak. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku dikirim ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian Allah memuji Nabi dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang kedua namanya Islahul Usrah. Islahul Usrah artinya memperbaiki akhlak keluarga. Tatarimanamku ampusakum wa alaikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Saya sangat berbangga dengan masjid Iman ini, banyak kata-kata dari Abu Hamka dengan yang lain, itu sangat bangga. Tidak ada di tempat masjid lain. Tadi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya, neraka itu tidak hanya di akhirat, di dunia sudah ditampakkan oleh Allah. Harta banyak, keturunan banyak, kemudian toko banyak, ladang sawah banyak, binawan ternak banyak, tapi hati kita tidak tenang. Hati kita tidak tentram. Nah, itu neraka dunia. Nah, untuk banyak Radio ayat 18, ya, ayat 2 ayat 8, yang punya hatimu akan tenang apabila mengingat Allah. Ya, Allah itu harus di dalam hati kita, tidak boleh dunia. Kalau dunia dimasukkan dalam hati kita, akan kita sesat selama-lamanya. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah Islahul Ijtima'. Artinya adalah mendengar, memperbaiki akhlak masyarakat. Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatan alal barakati min samawati wal ard walakin kadzabu fa'adzamu bima kanu yaksibun. Apabila sebuah negeri penduduknya beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan turunkan keberkahan dari langit. Amin. Apabila mereka berpaling, tunggu azab yang sangat-sangat. Kita masih ingat juga zaman berbagai gempa yang sangat dahsyat di Kota Padang. Dan berapa itu Pak? 30 September 2009. Banyak orang meninggal. Ya, terkurung di dalam hotel. Ya, pasal macam itu orang sedang dalam keadaan rapat guru-guru. Apa aja yang meninggal? Ini jemaah berbahagia kalau kita sudah banyak dosa, terutama dosa kaum Nabi Lut. Men like man, laki-laki suka pada laki-laki. Women like woman, ya perempuan sama perempuan, lesbian. Nah, sudah Nabi Lut sudah bersusah payah untuk memperbaiki dan menasihati Nabi Lut. Mereka masuk ke kanan, keluar ke kiri. Tidak ia terima. Masuk ke kanan, keluar ke kiri, kemudian tidak diterima. Akhirnya bagaimana? Allah turunkan yaitunya hujan batu. Ya, burung ababil. Hancur semuanya. Nah, kita tidak tahu kita di Kota Padang ini apakah penyakit Nabi Lut ini, umat Nabi Lut ini ada. Kemudian yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat namanya adalah Islahul Hukamah. Islahul Hukamah, memperbaiki hukum. Di hukum kita di Indonesia ini, baik perdana atau perdata, itu berasal dari Belanda. Jadi kalau kita balik ke Aceh, itu secara Islam. Siapa
yang berzina dirajam. Ya, dirajam. Satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam, Aceh. Kemudian jemaah berbahagia An-Nahl yang 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil ini ada 3 pengertian yang berbahagia. Yang pertama adalah adil itu dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Put something on the right place, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Suami istri punya anak 6 orang. TK, SD, SMP itu kebetulannya berlainan. Ya, tidak sama meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adalah adil. Kalau kita pergi ke Kejaksaan dan Salehi, maka kita lihat neraca seimbang. Seimbang. Ya, itu juga adil. Tapi adil yang menurut Nabi besar Muhammad SAW adalah panggilan hati nurani. Fitrah manusia, hati nurani. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam dihadapkan kepada 2 orang ibu, di mana ibu A ini mengaku ini bayi saya. Ini bayi saya. Kemudian si B mengatakan ini juga bayi saya. Ini bayi saya. Akhirnya si A ini tertawa, dia senyum dia. Kenapa? Karena dia emosi. Kalau masih ini dia mau bermarah. Wah, panggilan setan ya. Si B ini bagaimana? Dia mengatakan kalau ya Nabi Sulaiman alaihissalam membelah 2, akhirnya si bayi yang ibu yang tadi, biarlah daripada bayi tadi belah 2, lebih baik diberikan kepada si A ini. Akhir kata jemaah berbahagia, yang salah adalah si A, maka dihukum oleh Nabi besar kita Muhammad Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah berbahagia, al-jami'atul rahmah al-firqatul azab. Berjamaah itu adalah rahmat, berpecah belah itu adalah azab. Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Supaya berkahnya pertemuan kita ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Ighfir lana ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa. Amin. Irhamna ya Allah, kasihilah kami ya Allah. Ihdina ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa amalan katsira wa tijaratan tabura. Ya Allah, beri kami rezeki yang baru ya Allah, perbanyaklah harta kami, jangan engkau rugikan kami. Ibtalana ababil quwwata ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah pintu-pintu kekuatan bagi kami ya Allah. Ibtalana ababil hidayah ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hidayah bagi kami ya Allah. Ibtalana ababil salam ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keselamatan bagi kami ya Allah. Ibtalana ababil rahmah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah pintu-pintu kasih sayang Engkau ya Allah. Ibtalana bil jannati ya Allah, bukakanlah pintu-pintu surga bagi kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami suami istri orang yang saleh. Anak-anak yang mendurhakai kami, jadikan kami imam bagi orang. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kemataan mengalami terlalu sekian Muhammad Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabb, Engkau zat yang maha pengasih.
Melalui kasih yang kaya Allah berikan anak kami yang soleh dan solehah ya Allah. Berkahilah semua pekerjaan ya Allah. Dapatkanlah jodoh-jodohnya ya Allah. Yang soleh-soleh ya Allah. Berilah kami cucu yang soleh. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.